Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali pada pembahasan Intan Pariwara kelas 11 bab sistem reproduksi pada bagian uji kompetensi 1. Mari kita simak bersama-sama. Sebelumnya Mimin ucapkan minal aidin wal faizin ya, meskipun udah telat ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang namanya meminta maaf itu nggak ada yang terlambat. Nah, Mimin ini sebenarnya agak bingung ya, masalahnya untuk yang kelas 12 itu kan sudah selesai pembahasannya. Nah, kalau kelas 11 ini masih ada beberapa bab, masih tinggal cuma 2 bab ya. Nah, selain itu Mimin itu bingung pengen bahas buku apa lagi. Jadi kalian kalau ada rekomendasi buku yang bisa Mimin bahas, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Perhatikan beberapa fungsi organ reproduksi berikut. Yang pertama, memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis. Kemudian yang kedua, memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Organ reproduksi pada gambar di samping yang memiliki fungsi tersebut adalah, jadi di sini akan Mimin jelaskan satu persatu dulu. Untuk yang nomor 1, gambar nomor 1 bisa kalian catat ya. Gambar nomor 1 di sini adalah vesicula seminalis. Gambar nomor 2 adalah kelenjar prostat. Kemudian gambar nomor 3 itu adalah vas deferens. Gambar nomor 4 itu adalah penis. Gambar nomor 5 adalah testis. Kemudian ada gambar nomor 6 itu adalah gambar dari epididymis. Jadi di sini yang fungsinya untuk yang nomor 1 tadi kan memproduksi sperma. Kalau memproduksi sperma berarti terjadinya di bagian testis. Testis itu nomor berapa? Testis itu nomor 5. Ya. Lalu untuk yang selanjutnya? Memasukkan sperma. Nah, ini berarti nomor 4 nih. Ini tugasnya si penis. Jadi secara berurutan adalah nomor 5 dan nomor 4. Jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke nomor 2. Perhatikan ciri-ciri bagian organ reproduksi berikut. Di situ ada saluran berkelok-kelok dalam skrotum yang keluar dari testis, kemudian berjumlah sepasang yang terdapat pada testis kiri dan testis kanan. Nama dan fungsi organ yang memiliki ciri dalam tabel tersebut adalah, jadi ciri utamanya ini berkelok-kelok ya. Dia sepasang dan terdapat pada testisnya, ini sudah pasti dia adalah si epididymis. Nah, epididymis itu saluran berkelok-kelok, fungsinya dia adalah untuk pematangan dan juga penyimpanan sperma sementara. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan di nomor 3, perhatikan beberapa peristiwa pada spermatogenesis berikut. Peristiwa yang terjadi pada tahapan pematangan dalam spermatogenesis ditunjukkan oleh, jadi proses pembentukan sperma itu kan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap penggandaan ya. Jadi tahap penggandaan ini dimulai dari sel primordial mengalami pembelahan mitosis berulang-ulang ya, akan membentuk spermatogonia atau tunggal nih, kalau tunggalnya spermatogonium. Lalu untuk tahap pertumbuhan itu ketika spermatogoniumnya bersifat diploid. Nah, spermatogonianya akan tumbuh dan berkembang membentuk spermatosit primer. Nah, itu tahapan pertumbuhan. Kalau pematangannya, nah yang ditanyakan di soal kan ini tahap di mana spermatosit primernya membelah secara meiosis membentuk 2 spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekundernya akan membelah secara meiosis lagi membentuk 4 buah spermatid yang sifatnya haploid. Jadi setiap spermatidnya akan berdiferensiasi menjadi sperma. Jadi tahapannya itu mulai yang haploid itu ya, dia mulai pematangan. Jadi di sini jawabannya adalah yang D, yaitu nomor 2, 4 dan nomor 5. Lanjut ke nomor 4, proses spermatogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon. Pernyataan yang tepat mengenai peran hormon-hormon tersebut adalah, jadi spermatogenesis itu kan pembentukan gamet nih yang terjadi di testis, dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu ada testosteron yang utama ya, lalu LH dan juga FSH. Jadi LH sama FSH itu nggak cuma di cewek, cowok juga perlu. Nah, kalau hormon testosteron itu kan dihasilkan oleh sel Leydig nih. Hormonnya berperan sebagai pembelahan meiosis 1 untuk membentuk spermatosit sekunder, jadi yang awal itu. Lalu untuk LH-nya itu
merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Jadi hormon testosteron bisa diproduksi ketika LH memproduksi hormon. Jadi apa ya? Kayak estafet gitulah ya. Kemudian FSH-nya itu fungsinya untuk merangsang sel Sertoli supaya menghasilkan ABP, yaitu androgen binding protein. Nah, ABP ini fungsinya untuk merangsang proses spermatogenium supaya segera dimulai gitulah intinya ya. Oke, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nomor 5, suatu organ reproduksi perempuan yang berbentuk seperti corong yang bagian ujungnya itu terdapat fimbre atau rumbai-rumbai untuk menangkap ovum. Kemudian organ reproduksi yang dimaksud di sini itu apa? Jadi oviduct atau tuba Fallopi itu kan merupakan sebuah saluran yang ujungnya kan berbentuk seperti corong. Nah, yang disebut dengan infundibulum. Jadi bagian corongnya itu namanya infundibulum. Nah, pada si infundibulumnya itu terdapat fimbre atau si rumbai-rumbainya yang fungsinya untuk menangkap ovum. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang A. Nomor 6, proses oogenesis terjadi melalui pembelahan bertahap seperti pada gambar di samping. Nah, tahap perkembangan sel telur yang terjadi ketika janin masih dalam kandungan terjadi pada huruf. Jadi sebenarnya ini waktu kita masih di dalam kandungan, masih di rahimnya ibu kita, itu kita sudah mengalami proses oogenesis. Tapi proses oogenesisnya tidak full dari proses P sampai dengan U. Nah, ini digambarkan P sampai U tuh. Enggak, jadi prosesnya itu berhenti sampai di apa? Sampai pada saat oosit primer. Jadi saat kita masih di kandungannya ibu, itu kita sudah melakukan proses oogenesis sampai tahapan oosit primer. Nah, tahapan pada oosit primer ini akan berhenti, kemudian dilanjutkan lagi pada saat kita sudah mengalami masa pubertas. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini Mimin bantu untuk identifikasi dimulai dari P di situ adalah oogoniumnya. Lalu kemudian yang H di situ adalah oosit primer. Lalu ada S ya. S di situ adalah si oosit sekunder. Kalau yang R adalah badan kutub. Di situ ada badan yang atasnya tuh badan yang cuma satu kecil itu badan kutub primer. Kalau yang jumlahnya 3 itu badan kutub sekunder ya. Kemudian ada yang T di situ adalah ootit. Lalu yang paling bawah U itu adalah si ovumnya. Oke. Jadi di sini jawabannya adalah tahapannya kan dari P sampai dengan H. Jawabannya adalah yang A. Nomor 7, perhatikan diagram siklus menstruasi berikut. Pada siklus menstruasi tersebut, keterkaitan perubahan hormon yang terjadi pada fase angka 2 dan 3 yang benar adalah jadi fase 2 dan fase 3 ya di situ. Untuk diagram siklus menstruasi pada angka 2 atau fase 2 itu menunjukkan adanya fase praovulasi. Jadi di situ fase folikel. Nah, pada fase ini si hipotalamus akan menghasilkan hormon gonadotropin yang dapat merangsang pembentukan si FSH-nya. Nah, adanya FSH itu akan merangsang pembentukan sel-sel folikel yang mengelilingi ovum yang telah matang. Ovum yang matang yang telah dikelilingi oleh folikel disebut dengan folikel de Graaff ya. Jadi folikelnya akan menghasilkan estrogen yang bisa merangsang pembentukan endometrium. Jadi setelah fase praovulasi selesai akan dilanjutkan dengan fase nomor 3. Nah, fase nomor 3 ini adalah fase ovulasi, yaitu terjadi peningkatan kadar estrogen yang mengakibatkan terhambatnya FSH-nya akan turun nih. Nah, keadaan ini akan mengakibatkan si hipofisis kita itu menghasilkan hormon LH. Nah, LH-nya bisa merangsang terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur. Jadi jawabannya adalah FSH meningkat menyebabkan folikel matang dan estrogennya akan meningkat. Nomor 8, Anik itu mempunyai siklus menstruasi selama 28 hari. Nah, pada 2 Juli 2021 itu Anik mengalami haid hari pertama. Oleh karena itu perkiraan masa ovulasi dan haid pada berikutnya adalah, jadi masa ovulasi itu kan diperkirakan sekitar 14 hari ya, yaitu setelah hari pertama. Jadi
14 hari setelah hari pertama, itu fase ovulasi. Jadi ketika kalian seumpama nih menstruasinya tanggal 1, nah berarti tanggal 1 kemudian 14 hari lagi kan tanggal 14. Nah, berhubung di sini Ani headnya itu 2 Juli, maka dia tambah 14. Nah, kemungkinan dia akan mengalami ovulasi itu pada tanggal 15 Juli. Lalu si Ani ini akan siklus menstruasinya 28 hari. Berarti ya tanggal 2 ditambah dengan si 28, berarti perkiraannya ya sekitar tanggal 29 itu. Oke, jadi jawabannya di situ adalah yang C. Nomor 9, suatu membran kehamilan terbentuk dari pelebaran endodermis. Nah, membran kehamilan yang dimaksud ini berfungsi sebagai apa? Pada masa kehamilan kan kita membentuk beberapa membran kehamilan, yaitu yang pertama ada saccus vitellinus, kemudian ada chorion, ada amnion dan juga allantois. Nah, di sini yang fungsinya dia yang membran kehamilannya terbentuk dari pelebaran si endodermis itu adalah si saccus vitellinus atau kantong telur. Nah, dia itu merupakan pelebaran dari endodermis yang fungsinya adalah tempat pembentukan sel darah dan pembuluh darah dari embrio. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 10, pada saat proses melahirkan, serviks dan tulang panggul menjadi lunak dan longgar. Hal tersebut terjadi karena jadi saat usia kehamilan 38 minggu, janin itu siap untuk dilahirkan. Nah, proses melahirkannya itu diawali dengan adanya kontraksi uterus. Nah, ini dipengaruhi oleh hormon yang namanya estrogen yang dihasilkan oleh plasenta. Hormon oksitosin yang dihasilkan oleh hipofisis ibu dan janin. Ini serta hormon prostaglandin yang dihasilkan oleh membran janin. Nah, selain itu, si corpus luteumnya juga akan menghasilkan hormon relaksin yang fungsinya adalah untuk melunakkan serviks dan melonggarkan tulang panggul. Jadi yang utama tadi adalah yang B, corpus luteum menghasilkan hormon relaksin. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.